Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sudah Mika, selesai. Sini lanjut. 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 Ini bukan persoalan materi, tapi ini hanya persoalan berbagi pengalaman. Jadi saya menggeluti yang namanya ikan lele sebenarnya itu sudah sekitar 3 tahun lebih. 3 tahun lebih saya pelajari persoalan ikan lele, persoalan pasaran. Alhamdulillah lumayan. Sampai akhirnya saya membuat sebuah pemikiran. Setelah saya menghabiskan berapa bulan, sekitar 2 tahun ikan lele itu, penghasilan saya dalam 1 bulan itu bisa mencapai di luar dari gaji pendamping itu sekitar 7 juta sebenarnya. Kotor? Bersih sebenarnya. Sampai sewaktu-waktu saya berpikir untuk membuat sebuah warung lele. Tapi lagi-lagi di waktu itu saya terkendala persoalan modal. Saya berpikir modal saya belum cukup. Tapi salah satu alternatif, saya mengambil dana, meminjam uang di BRI dengan dana kur. Akhirnya saya berusaha membangun sebuah warung dengan pemikiran harus membuat warung lele, karena selama 2 tahun lebih saya geluti ikan lele. Terus dalam sebuah pemikiran orang kampung di sekitar saya berpikir, ngapain bikin warung lele? Prospeknya bagaimana? Kenapa ada pemikiran membuat warung lele yang selama ini orang tidak pernah mau buat, kau yang buat? Saya bilang, tidak ada yang bisa dicerita suatu saat nanti kalau kita tidak buat ini, karena ini akan menjadi bayang-bayang saya yang selama ini yang tidak terrealisasi. Akhirnya saya nekat buat. Setelah saya buat hanya sekitar 1 bulanan, karena persoalan kayu juga tidak dibeli karena banyak di kampung kayu. Akhirnya saya buat. Setelah 1 bulan selesai, bertepatan dengan pemilihan bupati yang baru-baru, saya launching juga, saya buka. Bertepatan dengan di tanggal 9 bulan 12, kalau tidak salah di pemilihan bupati itu saya buka pertama juga. Akhirnya orang kampung heran pas saya launching, orang rame-rame datang di situ. Ternyata pecinta ikan lele itu luar biasa. Dan alhamdulillah sampai sekarang rata-rata per bulan yang saya habiskan ikan lele itu di warung saja, di warung itu sekitar 1 ton 400 kilo. Alhamdulillah. Paling di bawah itu 1 ton 200 itu per bulan kita habiskan, kita kelola di warung untuk masakan-masakan ikan lele. Ya. Terus yang kita kembangkan sekarang ada beberapa peternak di Kabupaten Bulukumba yang kita temani kerjasama. Kita ajak kerjasama teman-teman di Kabupaten Bulukumba, tapi ini bukan persoalan kita paksa untuk bergabung. Di Bulukumba sudah sekitar, kalau tidak salah peternak saya itu sudah 17 orang di Kabupaten Bulukumba yang sekarang kita jaring. Insya Allah bulan depan ini sudah ada 4 yang panen. Kemungkinan di awal-awal bulan puasa kita panen. Karena pemasaran kita sudah sampai ke Toraja itu per minggu sekitar 5 ton. 5 ton Toraja, mudah-mudahan juga masuk Kalimantan di awal bulan puasa karena sudah ada permintaan. Cuma kita belum siap meladeni karena kita belum ketemu langsung sama orangnya. Tapi orangnya juga siap-siap mau ke Makassar ketemu. Karena kita persoalan kalau Kalimantan ini kalau hanya persoalan 2-3 ton masih rugi. Jadi kita skala besar ke Kalimantan. Ya. Terus mungkin itu saja dulu. Ceritakan dulu bagaimana proses pembesarannya itu bibit dari bibit ke Iya. Anak ini ya. Harus. Nah. Jadi bibit ikan lele itu kita biasa pelihara berbagai macam. Biasanya ada yang dinamakan ukuran 34 cm, 56 atau 67. Itu bervariasi. Kalau biasanya kita kalau pemula,
kita selalu sarankan di ukuran 67, tetapi harganya agak di atas. Tetapi kalau orang sudah pelihara, maksudnya sudah berpengalaman, meskipun dia di ukuran 45, kita sudah berani memberikan dia bibit dengan ukuran itu karena persoalan dia sudah berpengalaman. Terus rata-rata kita panen itu di umur 3,5 bulan, paling lama 4 bulan. Jadi kita target itu paling lambat di 4 bulan itu harus panen, karena kalau lewat dari itu sudah sebenarnya sudah over dari kilonya. Kita wanti-wanti sudah over. Jadi kemungkinan kita paling target paling lama 4 bulan itu harus habis, dan paling cepat itu 3 bulan 1 minggu itu kita sudah mulai angkat. 4 bulan ya? Iya. Harus diangkat. Harus. Itu Omset per bulan sebenarnya kalau kita mau hitung-hitungan cukup lumayan sebenarnya. Karena kalau kita kalkulasi di bibit lele di angka 10.000, itu anggap saja kita punya modal sekitar 10 juta saja. 10 jutaan. 10 juta itu sudah lumayan, karena dari harga bibit dengan pakan alternatif itu sudah cukup. Sedangkan di saat kita panen di angka 10.000, kita kalkulasikan saja, kita ratakan ikan 5 ekor saja per kilo. Berarti kalau kita mujur 10.000 itu bagi 5, 10.000 bagi 5 itu sekitar 2 ton, 2.000 kilo. 2.000 kilo dikalkulasi dengan harga terendah saja 13.000, berarti kita kalkulasi 26 juta. Berarti modal 10 juta bisa mendapatkan angka 26 juta. Berarti keuntungan kita ada sekitar 16 juta selama 3 bulan. Ya. Jadi teman-teman, ada beberapa peternak teman-teman di luar Kabupaten Bulukumba sekarang membuat inisiatif. Setiap bulan itu dia panen. Jadi setiap bulan itu masuk bibitnya. Bulan depan masuk lagi. Jadi nantinya itu akan bulan-bulan juga panen. Saat dipanen masuk lagi bibit. Kalau begitu besok kita Iya. Iya. Malah sekarang peternak kita itu di sekitar Maros itu rata-rata tak 2 mobil dia cicil. Dia sudah berani. Karena persoalan pendapatannya itu rutin nih. Persoalan dia bertani di padi itu dia tinggalkan, hanya persoalan dia bibit pelihara ikan. Lukman, kalau 10 kali 10.000 bibit itu berapa nih? 12 kolam. Kolamnya. 10.000 itu sudah muat kayak 2 kali 4, 2 kalau tenda kebagusnya 2 buah, 2 kali 4 2 buah. Tenda 2 kali 4 2 buah. Ya. Berarti 4 kali 4. 10.000. 4 kali 4. Berarti Karena 5.000. ikan lele itu beda dengan ikan biasa, dalam arti air tawar yang biasa, karena semakin sempit itu pertumbuhannya semakin besar, semakin cepat, karena dia itu tidak mau terlalu banyak bergerak lari, dia tidak mau. Kolam tenda atau kolam batu. Apa yang sampingan sekarang? Apakah lele atau pendamping? Jadi saya jujur saja ya, saya jujur ya. Saya terbuka. Mohon maaf, saya terbuka saja. Biasanya kalau banyak catering masuk, saya lebih memilih warung Daripada ke desa. Iya. Karena persoalannya, iya, saya lebih baik jujur. Iya. Iya. Dan kita menghargai kejujuran. Kalau cepat itu orang nelpon, umpama catering dulu sekitar anggaplah 50 saja lele. Lele itu kalau 50 di catering kan sudah lama. Karena persoalan gorengnya ini. Beda kalau yang biasa-biasa di catering kan cepat. Tapi kalau 50 ekor mau digoreng, ini persoalannya lama. Jadi saya biasa berpikir, ke desa ini saya tidak punya rokok, di sini warung saya merokok. Iya kan? Pantas ganti. Ini istilahnya saya jujur saja. Ini bahayanya. Pak, itu kekering kan itu Pak Ipan Covid. Enggak, terus masalah anunya ini.